Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku Ayu Melawati. Kali ini aku mau bahas pendekatan konseling lagi nih, yaitu tentang pendekatan konseling Trait and Factor. Nah, pendekatan konseling ini aku paparkan salah satu tujuannya adalah untuk SKB CPNS 2019 gitu ya. Oke, kita langsung saja. Jadi teori konseling Trait and Factor itu pengemukannya adalah Williamson. Nah, kita lanjut lagi ke seperti apa sih konsep dasarnya dari teori Trait and Factor ini. Yang pertama, manusia merupakan sistem sifat atau faktor yang saling berkaitan satu dengan lainnya, seperti kecakapan, minat, sikap, dan temperamen. Artinya di sini adalah manusia itu tidak hanya satu elemen, tapi dari beberapa elemen, seperti satu kesatuan antara elemen kecakapan, minat, sikap, dan temperamennya itu ada dalam satu manusia tersebut gitu. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi yang membentuk manusia itu ada kecakapannya, minat, sikap, dan temperamennya. Yang kedua, perkembangan kemajuan individu mulai dari masa bayi sampai dewasa diperkuat oleh interaksi sifat dan faktor. Ya, jadi artinya di sini dari perkembangan masa bayi sampai menuju ke dewasa, di situ akan ada interaksi antara sifat yang dimiliki oleh individu dengan faktor-faktor yang mempengaruhi individu tersebut berkembang, gitu ya. Jadi kedua interaksi sifat dan faktor tersebut akan menjadikan seperti apa kepribadian seorang anak yang tumbuh menjadi dewasa. Yang selanjutnya adalah manusia berusaha untuk menggunakan pemahaman diri dan pengetahuan kecakapan dirinya sebagai dasar bagi pengembangan potensinya. Pemahaman diri dan pengetahuan yang ada dalam diri seseorang itu digunakan semata-mata untuk pengembangan potensinya. Lanjut, manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik atau buruk ya. Jadi potensi manusia itu yang diberikan oleh Tuhan itu ada potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk berbuat buruk. Yang selanjutnya, makna hidup adalah mencari kebenaran dan berbuat baik serta menolak kejahatan. Kita lanjut lagi ke asumsi perilaku bermasalah dalam teori konseling Trait and Factor. Ya, jadi asumsi perilaku bermasalahnya adalah perilaku yang didasarkan pada cara berpikir yang irasional dengan ciri-ciri. Ya, jadi salah satu asumsi perilaku bermasalahnya itu karena adanya pemikiran yang irasional ya. Yang pertama, tidak dapat dibuktikan. Ya, jadi hanya seolah-olah seperti hanya dipikirkan aja, tidak direalisasikan gitu. Hanya ada di pikiran dan hayalan aja. Yang kedua, menimbulkan perasaan tidak enak karena maksudnya setelah berpikir yang irasional akan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman atau tidak enak pada seorang individu gitu. Yang ketiga, menghalangi individu untuk berkembang dalam kehidupan sehari-hari yang efektif. Ya, jadi kalau kita udah ada perasaan tidak nyaman, tidak enak, terkekang, kemudian cemas gitu, itu akan mengurangi kehidupan efektif sehari-hari yang harus kita lakukan itu jadi tidak efektif gitu. Kita lanjut lagi ke tujuan konseling dari teori konseling Trait and Factor. Yang pertama, membantu individu mencapai perkembangan kesempurnaan sebagai aspek kehidupan manusia. Ya, jadi di sini konselor berusaha untuk membantu perkembangan kesempurnaan secara komprehensif keseluruhan dari berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu aspek sosial, pribadi, karir, belajar, dan dari aspek-aspek seperti kecakapan, minat, bakat gitu. Jadi adanya perkembangan kesempurnaan dari berbagai aspek manusia. Yang selanjutnya, membantu individu dalam memperoleh kemajuan memahami dan mengelola diri dengan cara membantunya menilai kekuatan dan kelemahan diri dalam kegiatan dengan perubahan kemajuan tujuan-tujuan hidup dan karir. Nah, artinya di sini individu dibantu untuk mengelola diri
agar bisa memahami apa sih kekuatannya yang ada dalam diri dan apa sih kelemahan yang ada dalam diri seseorang tersebut untuk menuju kemajuannya, mencapai tujuan-tujuan hidup dan karirnya di masa depan. Lanjut lagi ke membantu individu untuk memperbaiki kekurangan, tidak manapun, dan keterbatasan diri serta membantu pertumbuhan dan integrasi kepribadian. Ya, jadi kalau misalnya kita udah tahu kekurangan kita apa atau kekurangan konselingnya sudah menyadari kekurangannya apa. Jadi di sini konselor aktif ya, secara direktif gitu, aktif memberikan pemahaman kepada konseli bahwa di konselor secara direktif menyadarkan konseli bahwa dengan kekurangannya tersebut bisa melakukan latihan-latihan di mana caranya untuk bisa mengurangi kekurangannya tersebut dijadikan sebagai bentuk latihan cara belajar agar dia bisa menghilangkan kekurangannya atau setidaknya mengurangi dari kekurangannya tersebut gitu, agar tentunya menuju pertumbuhan integrasi kepribadian yang mantap. Selanjutnya, mengubah sifat-sifat subjektif menggunakan metode ilmiah. Jadi, metode ilmiah itu adalah metode di langkah-langkah konseling berikutnya yang tujuannya adalah mengubah sifat-sifat yang subjektif. Artinya sifat penilaian terhadap diri sendiri tapi tidak dengan kenyataan gitu. Penilaiannya subjektif terhadap dirinya gitu. Jadi, untuk mengubah sifat-sifat subjektif tersebut. Ya. Yang selanjutnya adalah deskripsi proses konseling dari pendekatan konseling trait and factor. Yang pertama adalah analisis, yang kedua sintesis, yang ketiga diagnosis. Ini prognosisnya disatuin setelah diagnosis ya. Ini prognosisnya jadi keempat, yang kelimanya konseling, yang keenamnya tindak lanjut ya. Kita lanjut, seperti apa sih analisis itu? Jadi analisis itu merupakan tahapan kegiatan pengumpulan informasi dan data mengenai klien. Jadi, pada tahap analisis di mana konselor berupaya dan secara aktif, secara direktif menggali atau mencari tahu informasi-informasi terkait dengan konseli. Ketika konselor telah mendapatkan informasi dan data melalui apa yang diungkapkan klien atau dengan asesmen yang lainnya, maka informasi tersebut dilanjutkan pada tahap sintesis, di mana sintesis itu merupakan cara untuk merangkum dan mengatur data hasil analisis yang sedemikian rupa sehingga menunjukkan bakat klien, kelemahan dan kekuatan serta kemampuan penyesuaian diri. Nah, artinya dari hasil analisis ini data-datanya dikelompokkan, di mana setelah mengelompokkan maka akan memberikan ciri atau menunjukkan apa sih bakat klien, apa kelemahannya dan apa kelebihannya, serta kemampuan penyesuaian dirinya itu seperti apa gitu. Karena kita sudah mampu mengelompokkan dari data hasil analisis dan sudah menjadikan hasil sintesis, maka langkah selanjutnya adalah kita diagnosis. Nah, dari diagnosis ini adalah meliputi identifikasi masalah, menentukan sebab-sebab dan prognosis. Artinya, dari diagnosis ini kita kan sudah dapat mengelompokkan data dari sintesis tadi. Nah, identifikasi nih masalahnya apa-apa aja sih gitu ya dari si konseli tersebut. Kemudian dari setelah mengidentifikasi masalahnya apa aja, kita cari tahu sebab-sebabnya kenapa muncul masalah tersebut. Kemudian setelah kita tahu penyebabnya apa aja, maka kita lakukan prognosis. Prognosis itu adalah kemungkinan bantuan yang dapat diberikan kepada konseli. Nah, kemungkinan ini juga berkaitan dengan setelah diambilnya keputusan kemungkinan dari solusi masalah yang diambil nanti, apa sih resiko yang akan muncul dari tindakan atau dari ketentuan prognosis
bantuan yang sudah ditetapkan gitu. Artinya intinya adalah dari prognosis ini kita mencari kemungkinan bantuan yang akan diberikan kepada konseli gitu ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah melalui proses konseling. Proses konseling ya tentunya yaitu wawancara dengan inti terapeutiknya untuk memecahkan masalah gitu ya. Artinya di sini dari hasil prognosis tersebut kemungkinan untuk pemecahan masalah tersebut ditetapkan nih tindakan apa yang akan dipakai atau yang akan dilakukan oleh konseli untuk pemecahan masalahnya tersebut gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah tindak lanjut. Ketika konseli sudah melakukan sesuai dengan komitmennya atau apa tindakan yang ingin dilakukannya dari proses konseling, maka kita lakukan peninjauan evaluasi yaitu sejauh mana keberhasilannya dan kita tindak lanjuti seperti apa kelanjutannya. Apabila ada yang kurang kita akan lakukan perbaikan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke teknik konseling. Teknik-teknik konseling yang digunakan dari teori konseling trait and factor ini adalah yang pertama penerimaan. Ya, jadi bentuk penerimaan konselor terhadap konseli. Nah, jadi bentuk penerimaannya itu harus bagus agar konseli itu merasa nyaman gitu ya. Nah, attending istilahnya gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah respect atau rasa hormat. Rasa hormat yaitu hormat artinya menghargai sebagai diri seorang konseli gitu ya, tidak merendahkan konseli. Yang selanjutnya adalah reassurance, menenteramkan hati atau meyakinkan. Artinya di sini konselor harus berusaha agar konseli itu merasa tentram hatinya dan muncul keyakinan dari konseli kepada konselor. Yang selanjutnya adalah dorongan. Ya, jadi didorong agar mau mengikuti nasihat-nasihat dari konselor, karena ini konselingnya adalah berupa konseling direktif, artinya konselor yang lebih aktif. Dari situ tujuannya yaitu konselor memberikan dorongan kepada klien atau konseli agar mampu menunjukkan kemampuannya, bakatnya, serta segala kelebihannya untuk dijadikan sebagai bentuk pengembangan potensi diri gitu. Diberikan dorongan atau motivasi oleh konselor ya. Yang selanjutnya adalah pertanyaan terbatas gitu. Jadi dalam konseling ini pertanyaannya itu dibatasi, tujuannya agar dalam proses konselingnya itu tidak menyebar luas kemana-mana gitu. Artinya khusus pada identifikasi masalah yang sudah ditetapkan saja. Yang selanjutnya adalah memantulkan pertanyaan dan perasaan. Nah, ini berarti refleksi isi dan refleksi perasaan gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah peran utama konselor. Seperti apa sih peran konselor dalam teori konseling trait and factor? Yang pertama adalah konselor bukan hanya membantu individu atas apa saja yang sesuai dengan potensinya, tetapi konselor juga mempengaruhi klien berkembang ke satu arah yang terbaik baginya. Ya, benar sekali ya. Jadi yang selanjutnya adalah tujuan peran konselornya, yaitu konselor memang tidak menetapkan, tetapi memberikan pengaruh untuk mendapatkan cara yang baik dalam membuat keputusan. Ya, jadi konselor di sini tidak menetapkan, tapi pada akhirnya konselor juga berpengaruh agar konseli itu menetapkan keputusan yang terbaik. Karena di sini konselingnya adalah konseling bentuk direktif ya, artinya konselornya yang harus lebih aktif dalam melakukan analisis, sintesis, diagnosis, prognosis, kemudian konselingnya tentunya dan tindak lanjutnya gitu ya. Lanjut lagi kita ke kelebihannya ya. Kelebihan dari teori konseling trait and factor yaitu memusatkan pada klien dan bukan pada konselor. Yang kedua, identifikasi dan hubungan konseling sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Yang ketiga, lebih menekankan pada sikap konselor daripada teknik.
Yang keempat, memberikan kemungkinan dan melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Yang kelima, menekankan emosi, perasaan, dan afektif dalam konseling. Kita lanjut ke kekurangannya, yaitu konseling berpusat pada pribadi dianggap terlalu sederhana. Yang kedua, terlalu menekankan aspek afektif, emosional, perasaan sebagai penentu perilaku, tapi melupakan faktor intelektual, kognitif, dan rasional. Yang ketiga, penggunaan informasi untuk membantu klien tidak sesuai dengan teori. Tujuan untuk setiap klien yaitu memaksimalkan diri dirasa terlalu luas dan umum sehingga sulit menilai individu. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan, baik diterapkan pada klien yang sedang menghadapi rehabilitasi. Oke, kita lanjut ke rangkumannya ya. Pendekatan konseling direktif disebut juga pendekatan konseling klinikal dan atau pendekatan trait and factor. Pendekatan ini bersifat rasional, logis, dan intelektual, tetapi dasar filsafatnya bukanlah rasionalisme ataupun esensialisme, melainkan lebih dekat pada empirisme dan mempunyai pandangan yang optimis bahwa manusia sudah dibekali dengan pembawaan, tetapi pembawaan itu tidak menentukan. Beberapa tokoh utama yang biasanya diasosiasikan dengan teori sifat dan faktor adalah Walter Brigham, Johann Derlei, Donald G. Patterson, dan Williamson. Tetapi yang paling menonjol dan terkenal adalah Williamson karena pandangan dan konsepnya telah banyak dipublikasikan dalam berbagai artikel dalam jurnal dan buku-buku. Teori trait and factor sering juga disebut sebagai konseling direktif atau konseling yang berpusat pada konselor. Teori ini telah berkembang secara dinamis yang pada umumnya berupa pendekatan konseling vokasional, kemudian berkembang ke dalam lingkup yang lebih luas yang tidak hanya segi vokasional, akan tetapi mencakup aspek perkembangan secara keseluruhan. Menurut pendekatan konseling trait and factor, kepribadian merupakan suatu sistem sifat dan faktor yang saling berkaitan satu sama lainnya, seperti kecakapan, minat, sikap, dan temperamennya. Perkembangan kemajuan manusia mulai dari masa bayi hingga dewasa diperkuat oleh interaksi sifat dan faktor. Pendekatan ini beranggapan bahwa klien tidak mampu memecahkan masalahnya sendiri. Mereka atau konselor lah yang memecahkannya. Konselor lebih banyak aktif untuk memahami, menginterpretasi, dan kemudian mencari kemungkinan pemecahan. Pendekatan ini memperhatikan ciri-ciri, sifat-sifat dari individu dan faktor-faktor dalam lingkungan. Konselor berperan sebagai master edukator yang membantu individu mengatasi masalah-masalah dengan sumber intelektual yang disadari. Konselor menyediakan pengetahuan dan pengalaman yang khusus sebagai bantuan menuju pemilihan yang rasional. Konselor menggunakan skillnya dalam diagnosa ilmiah dan interpretasi data teknis untuk membantu individu menemukan jalan pendek dalam mengatasi masalahnya tanpa menggunakan pertanyaan-pertanyaan pendahuluan. Williamson dalam Searcher and Stone 1980 halaman 173 mengatakan bahwa kerja konselor trait and factor meliputi 6 langkah, yaitu analisis, sintesis, diagnosis, prognosis, konseling, dan tindak lanjut. Di dalam konseling tidak ada teknik tertentu yang dapat digunakan untuk konseling pada seluruh siswa di sekolah, dan arah konseling bersifat individual. Teknik konseling harus disesuaikan dengan individualitas klien, dan kita tidak dapat menghindari kenyataan bahwa setiap masalah menuntut fleksibilitas dan keragaman konseling. Williamson dalam Patterson 1969 halaman 36, teknik konseling bersifat khusus bagi individu dan masalahnya. Setiap teknik hanya dapat digunakan bagi masalah dan individu secara khusus. Teknik konseling yang baik hendaknya disesuaikan dengan sifat-sifat, kepribadian klien, dan sifat masalah yang sedang ditangani. Teknik-teknik konseling yang digunakan dalam konseling direktif yaitu mengadakan hubungan intim atau report, kemudian
mengembangkan pemahaman diri, pemberian nasihat dan pemecahan program klien, melaksanakan rencana, merujuk pada petugas lain atau referral. Pendekatan ini menerapkan pendekatan ilmiah kepada konseling. Pada awalnya, pandangan Trade and Factor merupakan suatu proses terhadap praktek-praktek konseling oleh orang-orang yang tidak terlatih dan tidak ilmiah. Banyak meminimalkan atau mengabaikan aspek afektif konseling yang justru seharusnya menjadi kepedulian utama psikoterapis. Ya, kita langsung lanjut lagi ke pembahasan soal ya. Yang pertama, penemu atau pengembang pendekatan konseling Trade and Factor adalah pengembangnya siapa yo? Yang pertama, A. Williamson, B. Skinner, C. Bandura, D. William Glasser. Yang pertama, jawabannya adalah di option A, Engson ya. Karena yang Skinner ini adalah teori konseling behavior, kemudian yang Bandura ini ada di behavior juga. Kemudian yang William Glasser ini ada di konseling realitas ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut. Nomor 2, pendekatan konseling Trade and Factor sering disebut juga pendekatan A. realitas, B. direktif, C. eksistensial, D. kognitif. Jadi jawabannya adalah B. direktif. Karena pendekatan konseling direktif itu adalah pendekatan konseling yang konselornya itu lebih aktif untuk ikut serta berpengaruh dalam pemecahan masalah konseling. Ya gitu ya. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 3, pendekatan konseling Trade and Factor bersifat A. rasional, logis, dan intelektual, B. logis, transaksional, dan intelektual, C. intelektual, realitas, dan konstruktif, D. intelektual, logis, dan konstruktif. Jadi yang tadi aku baca di rangkuman itu, jadi jawabannya adalah apa? Yaitu ada di option A, rasional, logis, dan intelektual. Lanjut ke nomor 4, pendekatan konseling Trade and Factor beranggapan bahwa klien mampu memecahkan masalahnya sendiri, B. klien tidak mampu memecahkan masalahnya sendiri, C. klien mampu berpikir efektif dan konstruktif, D. klien lebih banyak aktif memecahkan masalahnya sendiri. Jadi jawabannya adalah B. klien tidak mampu memecahkan masalahnya sendiri. Oleh karena itu, maka konselorlah yang berperan aktif dalam proses konseling ini, di mana untuk membantu klien dalam pemecahan masalahnya gitu ya. Nomor 5, Williamson mempunyai pandangan tentang manusia bahwa A. manusia mempunyai potensi baik, B. manusia mempunyai potensi buruk, C. manusia mempunyai potensi baik dan buruk, D. manusia pada dasarnya netral. Jadi jawabannya adalah C. manusia mempunyai potensi baik dan buruk. Ini tuh ada di bagian yang aku bacain tadi yang di konsep dasarnya ya. Nomor 6, kerja konselor Trade and Factor meliputi langkah-langkah sebagai berikut, diantaranya A. orientasi, B. kontrol tindakan, C. sintesis, D. referral. Jadi jawabannya adalah C. sintesis. Karena langkah-langkahnya dari teori konseling Trade and Factor itu adalah yang pertama analisis, kemudian sintesis, kemudian diagnosis, prognosis, konseling, dan tindak lanjut. Jadi yang ada di sini adalah sintesis, yaitu langkah kedua. Jadi C ya jawabannya. Yang nomor 7, langkah konseling Trade and Factor yang berusaha merumuskan masalah beserta latar belakangnya disebut langkah A. analisis, B. sintesis, C. diagnosis, D. prognosis. Jadi jawabannya adalah kalau mencari tahu penyebabnya atau latar belakangnya itu yaitu ada di diagnosis. Jadi jawabannya adalah C. diagnosis ya. Nomor 8, langkah konseling Trade and Factor yang berusaha untuk meramalkan akibat yang mungkin timbul dari masalah itu disebut langkah A. analisis, B. sintesis, C. diagnosis, D. prognosis. Jadi jawabannya adalah D. prognosis, yaitu adalah langkah di mana mencari kemungkinan-kemungkinan
yang bisa diambil sebagai bentuk pemecahan masalah, serta apa sih akibat yang timbul dari masalah itu, gitu ya. Nomor 9, diagnosis meliputi 3 langkah, yaitu A. Identifikasi masalah, menentukan sebab-sebab dan prognosis. B. Identifikasi masalah, menentukan sebab-sebab, tindak lanjut. C. Identifikasi masalah, analisis masalah, tindak lanjut. D. Identifikasi masalah, prognosis, dan tindak lanjut. Jadi jawabannya adalah A. Identifikasi masalah, menentukan sebab-sebab, dan prognosis ya. Nomor 10, teknik konseling yang digunakan dalam konseling trait and factor yaitu A. Raport and nasihat. B. Raport dan asertif. C. Nasihat dan empati. D. Empati dan penguatan. Jadi jawabannya adalah A. Raport dan nasihat. Jadi penerimaan yang baik dan nasihat ya. Oke, ini kita sudah selesai dalam membahas soal-soal dari pendekatan konseling trait and factor. Semoga apa yang aku jelasin ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Serta yang belum subscribe, boleh diklik subscribe-nya agar channel aku berkembang, dan aktifin notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video aku yang selanjutnya. Oke, cukup sekian dari aku. Sampai jumpa.